jangan ikutin orang bisa terbang, tapi sholatnya nggak pernah. Ya, Anda pernah bilang nggak ada wali yang nggak sholat. Ya, nggak ada wali yang nggak sholat. Wali ya sholat. Bukan kita harus nonton urusan ini, nggak perlu nonton. Kalau sama dia terus dia nggak sholat beneran, ngapain terus nonton? Tinggalin. Kenapa itu siapa? هذا عنه ما ضل وندم وهلك وخسر فجعلهما حاكمين عليك وابصر في نفسك فجعلهما حاكمين عليك متصرفين فيك وارجع إليهما بكل أمرك ممتثلا لوصية الله ووصية رسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومعنى قوله فردوه إلى الله ورسوله أي إلى الكتاب والسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنته. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'inna sirroka antamu huda sarikan lil Fa'in sarroka antamuna al-huda sarikan lil muhajjati al-bayghani allati la'imata biha wala amatan ma'alim tiga wa'atulahika wa'amaluka wa'akwalika ala kitab wa sunnah fa'khud ma'awafaqa wa syak'alah wa'amal ala al-ihtiyati wa tabi'il ahsan abada wa la tabtadi' fil fitri wa la tabtadi' awal sabilil mu'minina fatakhsul ad-dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Wa iyyaka wa muhaddatsatil umuri wa mukhtalifatil wa muhdatsatil umuri wa mukhtalafatil ara'i faqad qala alaihi salatu wassalam kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa qala alaihi salam man ahdatsa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wal bid'u thalathun bid'atun hasanatun wa hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah min haitsu isarul aslahi wal anfa'i wal ahsan wa zalika tajamil Qur'an fi mushafin li Abi Bakr wa nasaba ad-diwan wa salatu tarawih li Umar wa tartibil mushafi wal adhan al-awwal yawm al-jum'ati li Utsman wa ahkamu qital al-dughati li Ali radhiyallahu anhu wa 'ala al-khulafa'il arba'ah. Wasaniyah bid'atun madhmumatun ala lisan az-zulfi wal wara'i wal munahati faqat. Wa dhalika katawassu'i fil malabisi wal ma'akili wal masakin wal Wasalisa bid'atun madhmumatun mutlaqan wa hiya ma khalafa nususul kitabi was sunnati aw farqa ijma'il ummah wa qad waqa'a min hadha an-naw' al-mubtadi'ah kasirun fil usul wa qalla wuquhu bil furu' wa kullu man lam yudhalik fil tamassuki bil kitabi was sunnah wa lam yubdil wus'ahu fi mutaba'atil usul
وهو مع ذلك يدعى أن له مكانة من الله تعالى فلا تلتفت إليه ولا تحرص عليه وإن طار في الهواء ومشى على الماء وطويت له المسافة وخلقت له العادة فإن ذلك يقع كثيرا للشياطين والسحرة والكهان والعرافين والمنجمين وغيرهم من الضلال ولا يخرج مثل ذلك عن قوله استدراجا وتلبيسا إلى قوله كرامة وتأييدا إلا وجود الاستقامة في من ظهر عليه وهذا المغرور وأمثاله إنما يلبسون على الغلغل والسفلة الذين يعبدون الله على شر وأما أولو الأمور والألباب فقد علموا أن تفاوت المؤمنين في القرب من الله وعلى حسب تفاوتهم في متابعة الرسول وأنه كلما كانت المتابعة أكمل كان القرب من الله أتم وكانت المعرفة به أجل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini seru banget sebenarnya. Nah, kamu lanjut asal. Nah, setelah kita menjalani apa yang kemarin kita bahas, ya, tafakkur dan lain-lainnya. Di dalam kita menjalani agama ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, timbangan kita itu satu. Timbangan kita itu Alkitab, Usul. Kitab, Usul, Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini timbangan kita. Namun karena keterbatasan kita gak bakal mampu langsung mengambil dari kitab Usul. Kenapa? Karena kita tidak punya keluasan dalam ilmu. Sehingga jangan terkecoh dengan ucapan orang-orang zaman sekarang. Kita ini tidak perlu bermadhab. Kan begitu? Kita bisa langsung mengambil madhab itu buat orang bodoh. Tapi kalau kita yang pintar ini langsung ambil dari Al-Quran dan hadis. Marhaban dari Quran dan hadis, oke? Terus, iya kita punya kitab-kitabnya ulama-ulama kita. Berarti itu bukan ambil dari Quran dan hadis dong. Kalau mau ambil dari Quran dan hadis langsung Quran, hadis harus. Dan jangan pernah mengatakan Syekh Fulan bilang ini, Syekh ini bilang ini yang benar kan? Quran dan Sunnah. Mau ngapain ente ngambil dari orang mana? Kalau ente ngambil dari orang lain, maaf. Lebih baik saya mengambil dari imam yang ada tuh, Syafi'i. Itu lebih saya percaya dibanding saya ngambil dari kamu. Dia bilang kitab dan sunnah, oke. Terus kita harus ikut dia. Berarti bukan kitab dan sunnah dan kamu. Kitab dan sunnah dan kamu. Mau ngapain saya kitab dan sunnah dan kamu? Lihat kitab, sunnah melalui Syafi'i. Syafi'i jelas dari siapa ngambilnya. Dan juga Syafi'i jelas ke bawahnya siapa aja. Rentetan ini kita punya. Tapi pada hakikatnya walaupun kita berpegang kepada para ulama kita, hakikatnya kita berpegang dengan kitab usul. Wal i'tisami bihima, kita harus kuat berpegang kepada hal ini. Agama tidak ditimpang dengan Saudi. Ya. Oh di Mekah begini, bukan timbangan agama itu. Ya, kalau timbangan agama, sekarang tuh di Saudi berubah lagi tuh sholat tarawih. Dari 20 jadi berapa? 10. Jadi 10. Ayo deh, yang belagu-belagu bilang Saudi, ikutin dong. Kenapa tarawihnya 8 kalau Saudi 20 kemarin? Terus sekarang mereka baru berubah kenapa nggak berubah 8? Kok nggak berubah 8? Jadi pertanyaan nggak? Pertanyaan besar harusnya. Kenapa nggak dirubah 8? Berarti dimenang kalau 8.
Tapi kan enggak, belum aja disebut. Ternyata ini semua keributan cuman didalangi oleh hawa nafsu belaka. Nauzubillah. Sehingga agama itu timbangannya cuma satu, Alkitab wa Sunnah. Yang menjalankan kitab wa Sunnah Rasulullah, timbangan kita Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang berpegang pada Rasulullah. Fa innahuma dinullahil qawim wa siratuhul mustaqim. Agama Allah ini yaitu dia kitab wa Sunnah. Ya, kitab wa Sunnah. Makanya Rasulullah ketika bilang taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa itrati ahli baiti. Dalam yang lain kitabullah wa sunnati. Riwayat yang kuat dari Imam Muslim kitabullah wa itrati. Yang satu meriwayatkan kitabullah wa sunnati. Bagaimana menggabungkan ini? Bahwa dalam perjalanan hidup kita itu kita berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan orang-orang yang menjadi ahlul Quran, ya, mereka itu yang paling rombongan pertama para keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib tanya, ya Ali, apa sih yang membedakan kamu dengan kita? Kamu kan keluarganya Rasulullah, orang dalam, bedanya apa dengan kita? Apa kata Sayyidina Ali? Kita diberikan sama Allah pemahaman tentang Al-Quran yang lebih. Sampai Imam Umar bin Idrus Al-Habsyi, Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Ramud, beliau ini gurunya Nabi Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan lain-lain. Beliau bilang, saya setiap Ramadan kalau baca Quran dapat makna-makna yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda kalau mereka memang pembawa hal tersebut. Dan dilanjutkan dengan orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Siapa? Para ulama kita. Maka ini gak bisa dipisah-pisahkan. Makanya apa kita dikasih tahu bahwa pegangan agama itu Al-Kitab, Sunnah, ya, wal ijma, wal qiyas. Ijma siapa yang ijma? Ijma ulama. Qiyasnya ulama. Ya, dari dua itu turun menjadi dua yang baru lagi. Tapi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Fa innahu madinullahil qawim wa siratul mustaqim. Man akhadha bihi masalim wa ghanim wa rasyada wa asim. Yang berpegang pada kitab dan sunnah bakal selamat, bakal dapat anugerah besar, bakal jalan di jalan yang benar, dan bakal terjaga dari segala fitnah yang ada. Man hada anhuma dhalla wa nadim wa halaka wa qusim. Tapi orang-orang yang menjauh dari kitab wa sunnah, ya, dengan berdalih apapun juga, ya, berdalih apapun juga, maka mereka bakal sesat, wa nadim, bakal nyesel. Di dunia gak nyesel karena dia pikir ini jalan agama, sampai akhirat kan nyesel. Siapa di antaranya orang-orang yang gampang aja tuh belajar dari YouTube, lihat sini, dia nggak tahu. Dia nggak tahu berarti siapa yang ngomong. Sekarang ngomongnya bagus sampai nangis-nangis. Padahal dia orang-orang yang mengatakan ini kafir. Ya. Ada orang cerita, dia mana punya kitab dari Syekh Fulan. Saya ini banget dari Syekh Fulan, masya Allah. Oke. Terus Anda bilang, tahu nggak Syekh Fulan tuh yang jadi idolanya kamu itu, dia pernah menghalalkan darahnya ulama lain. Itu ulama halal dibunuh. Masa sih loh, rekam jejaknya ada, videonya ada di YouTube, tinggal nanti cari aja. Jadi kita memang harus hati-hati ketika kita mengambil agama. Jangan salah-salah. Faj'alhuma hakimain alaik. Jadikan dua hal ini, kitab sunnah, sebagai hakim buat kita. Wa mutasarrifin fi, pedoman jalannya kita di dalam kehidupan ini. Terus warja ilaihima fi kulli amrik. Ada masalah apapun, kembalilah dengan dua hal ini. Muqtadilan wasiyatillah wasiyat Rasul. Ya, kenapa kita harus balik ke Al-Quran dan Sunnah? Allah suruh kita begitu. Allah bilang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah. Tugas kita taat sama Allah. Wa atii'ur Rasul,
taat sama Rasulullah. Ya, taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Wa ulil amri minkum. Ini orang suka salah persepsi. Ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Orang yang memegang kekuasaan. Dan dari situ serius kelas. Ya, ulil amri minkum. Pemerintah kita zalim nih. Pemerintah kita nih, wah nggak benar nih. Atau pemerintahnya bukan muslimin. Tenang. Kita punya timbangan Allah dan Rasulullah. Nabi bilang, kata Rasulullah, alaikum bis-sama' wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdul habash. Kamu harus nurut sama pemerintahmu, walaupun yang pemerintah itu orang Ethiopia, budak lagi. Kemarin budak, sekarang jadi presiden. Karena dia apa? Bodoh, tapi kekuasaan di tangan dia. Alaikum bisa apa? Kamu harus nurut sama dia. Ya. Selama apa? Ada batasannya. Apa batasannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita nggak boleh taat sama makhluk kalau diajak maksiat sama Allah. Kalau tuh pemerintah bilang, presiden, pokoknya setiap mau sholat harus minum bir dulu. Maaf. Hanya ikutin. Kenapa? Ini cuma menentang perintah Allah. Tapi kalau dibilang, pokoknya ya semua rakyat yang rumahnya lebih dari 50 meter, tanahnya sebelah jangan ambil. Rakyat di mana dapat tanah paling gede 50 meter aja. Sisanya balikin ke pemerintah. Waduh, zalim nih, lagi. Anda beli sendiri, biarin kan? Dizalimin kita, biarin. Tuh, alaikum bisa apa? Hah? Emang demo boleh apa? Cuma apa? Itu langsung tuh. Nah, akhirnya dijawab. Nah, ya, haram. Kita apa? Terus juga maaf, apa sih hasilnya itu? Ada hasilnya? Nggak ada hasilnya juga. Nabi Allah Musa ketika datang ke Fir'aun, Allah bilang, faqula lahu qawlan layyinan. Ngomong sama Fir'aun yang halus ngomongnya, yang lembut. Jangan teriak-teriak, itu demo, nggak didengar. Tapi kalau ngomongnya halus, pasti diperhatikan. Kenapa? Karena ternyata ucapan arahan, nasihat yang halus itu masuk ke hati seseorang. Nah, wa ulil amri minkum, itu ulil amri. Yang pegang kekuasaan itu namanya ulil amri. Terus kalau ada masalah, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau ada masalah, gimana jalan keluarnya? Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembaliin kepada Allah dan Rasulullah. Nih enggak, kita kalau punya masalah balik ke mana? Baik. Ada solusi enggak? Enggak ada solusi. Karena kita enggak kembali kepada Allah dan Rasulullah. Ada masalah, kembali di jalanan. Kita selesaikan di jalanan. Udah beres. Udah dibilang selesaikan. Oh enggak. Solusinya apa? Kita bikin di YouTube tuh siaran langsung. Aji, ente maki-maki orang, fitnah orang, haram semua. Terus bilang membela agama ente, bukan ente lagi bela, ente lagi injek agama. Nah, fa'idana satu bisya'in baru tuh Allah Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kalau memang kamu benar beriman kepada Allah dan juga percaya bakal datang hari akhir. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, nggak usah. Selesai. Hah? Ada apa? Ada yang berasa? Kayaknya gitu. Ada orang-orang jauh semua, orang. Dan khairun wa ahsanu ta'wila. Ini yang terbaik. Sayyidina Umar bin Khattab ketika dengar satu sahabat baca suratul Furqan. Baca suratul Furqan beda sama yang dia diajarin sama Nabi Muhammad. Ada munaza'ah, ada perbedaan pendapat antara Sayyidina Umar dengan satu sahabat lain. Terus apakah Sayyidina Umar berkoar-koar ngomong sama orang-orang, ini orang bacanya nggak benar, jangan ikutin dia, bacanya beda. Tidak. Sayyidina Umar
Sebutin dalam Sahih Bukhari. Saya kalau nggak lagi sholat nih, saya tarik dia tuh dari belakang. Kenapa? Sebab ini perbedaan nih. Menurut saya Umar ini orang salah. Sampai dia bilang ini harus dibenahi. Kalau nggak lagi sholat saya tarik beneran langsung. Selesai sholat nggak banyak ngomong, tarik aja. Kenapa? Ini ada masalah. Itu bacaan itu beda sama bacaan. Kembalinya ke siapa? Ke Rasulullah. Nggak dibawa balik ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Enggak. Kenapa? Karena emang mau ngapain balik ke mereka? Balik ke sumbernya. Nabi nggak ada sekarang. Dia balik ke orang-orang yang mengerti tentang sumber tersebut. Siapa mereka? Para ulama ahlullah. Bukan para ulama yang punya seragam ulama. Enggak. Nah, kayak aneh ini seragam doang kan nih. Pakai imamah, biar bohongin orang doang. Oh, datang jumlah. Bohong benar. Gimana namanya? Casing doang kan. Tapi cari ahlullah yang mengerti tentang agama dengan baik dan melihat agama dari semua sisi. Nah, karena mereka lah pengganti di saat ini yang bisa memaparkan tentang Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menghadapi makna dulu farduhu ila Rasul, ay ila kitab Sunnah, kembalikan kepada Allah dan Rasulullah, kepada Al-Quran dan juga kepada hadis. Nabi Muhammad bilang, usikum bima ini atasamtum bihi lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Saya wasiat nih, pegangan sama ini. Kalau kamu pegangan, kamu selamat. Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Ya, Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Banyak orang sekarang baca Al-Quran masih salah-salah, bilang kita nih yang pintar nih ngambilnya dari Quran dan sunnah aja. Baca dulu yang benar. Terus beliau bilang, fa in sarraka an takun 'alal huda salikan lil mahajjatil bayda allati la iwaja fiha wa la amatan fa'arid jami' niyatak wa akhlaqak wa amalak wa aqwalak 'ala kitab sunnah. Mau enggak jalan kita tuh damai? Perjalanan hidup kita tuh nyaman. Jalannya serang banget. Kagak ada lubangnya sama sekali, bagus tuh jalanan. Kalau mau, caranya cuma satu. Jadikan segala niat kita, dedikasikan akhlak kita, perbuatan kita, ucapan kita. Jadikan seluruhnya kita ini sesuai dengan Quran dan Rasul dan hadisnya Rasulullah. Itu kalau mau hidup kita senang. Makanya lihat para ulama hidupnya senang banget, sampai mati bisa milih tempat, bisa milih waktu. Ada Pak Maimun Zubair yang baru aja. Bisa milih waktu ya, subhanallah. Pakai bilang lagi wali itu kalau meninggal biasanya hari anu, pasti itu. Kenapa? Jelas buat dia. Tidak ada yang tertutup. Maka kita tahu, orang kalau di jalan kayak begini, nggak ada lagi yang gaib, nggak ada yang syahad, semuanya nyata. Semuanya kelihatan. Enak banget. Ya. Firasatnya tepat. Nggak meleset. Bukan tepat, nggak meleset. Jadikan satu, jadikan seluruh kita. Ya, dari mulai niat kita, gerakan tubuh kita, ucapan kita, semuanya harus ikut Al-Quran dan Sunnah. Gimana tuh contoh para ulama? Kita alhamdulillah masih dapetin mereka para ulama yang kalau kita lihat mereka kita ingat Rasulullah. Alhamdulillah Allah masih ngeliatin di mata kita yang buruk ini, di mata kita yang kotor ini, orang-orang yang suci tersebut. Walaupun orang banyak yang salah, walaupun hidup dengan mereka. Nabi Muhammad sampai bilang, kata Rasulullah, man ra'an tidak salah ya. Sampai nafasnya terputus. Siapa yang melihat saya? Lihat tuh, lihat.
Siapa yang melihat orang yang pernah melihat saya? Siapa yang melihat orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, terus sampai nafasnya terputus ngomong itu. Nabi bilang masuk surga. Masuk. Abu Jahal kok enggak? Abu Lahab kok enggak? Kan melihat juga. Mereka nggak melihat. Mereka nggak melihat. Yang lihat Rasulullah itu saya Abu Bakar, saya Umar, dan sahabat-sahabat lihat Rasulullah. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab melihat yatim Abu Talib. Ini anak baru kemarin nih. Itu yang mereka lihat. Ini anak kecil, yatimnya Abu Talib nih. Karena itulah mereka nggak melihat. Tapi kalau benar-benar melihat, dapatnya begitu. Dan ini terus turun temurun. Abu Yazid al-Bustami pernah bilang, man ra'an dengan apa dengan ucapan yang sama. Yang lihat saya, yang lihat orang yang pernah melihat saya, terus begitu. Itu semua masuk surga. Kita sekarang alhamdulillah secara lahir kita lihat. Makanya kita kalau melihat syuyukh, melihat guru-guru besar tersebut, lihatlah kelebihan mereka. Jangan kita contoh kekurangan mereka. Jangan kita contoh. Karena terkadang para syuyukh itu sengaja bikin ulah depan kita. Biar kita enggak benar orang. Ada satu orang mau belajar sama satu syekh. Datang jauh-jauh sampai di hari Jumat di kampung tersebut. Tanya syekhnya mana lagi khutbah Jumat. Datang. Itu syekh khutbah Jumat. Ya, dia ngucapin bahasa Arab dari sisi nahwu salah. Yang harusnya kasrah dibaca dhamma. Dengar begini orang, wah, nahwu juga gak bisa. Ngapain kan belajar sama dia? Pulang, ini belajar. Sampai rumahnya nasihatin sama orang, kamu gara-gara kayak begitu. Jangan, kamu harus lihat syekh itu yang dinasihatin. Sampai di hatinya kuat lagi mau belajar. Datang lagi. Ini orang datang pas lagi minggu berikut. Syekhnya lagi khutbah juga. Syekhnya dibawain kalimat yang sama. Tapi saat ini bawanya dengan nahwu yang benar. Dia dengar gitu, wah ini baru benar nih. Baru tambah yakin. Masuk ke masjid. Ya, terus dalam khutbah tersebut Syekh ini bilang, banyak orang pergi karena rafa, datang karena kasar. Pergi karena rafa, datang karena kasar. Kita bisa melihat kelebihan Allah. Karena para aulia as-shalihin paling pintar ngumpetin dirinya. Sampai dalam riwayat itu terkadang para aulia as-shalihin untuk nutupin dirinya, terkadang mereka sampai mencuri. Dan sengaja mencuri biar kelihatan orang. Biar udah orang jangan ada percaya sama dia udah. Kenapa? Dia udah paling enak sama Allah. Nggak mau kenal, nggak usah ribetin aja. Itu baik. Tapi kalau kita punya husnudzan, dikatakan lau sadagal murid la wajadu syahidal bab. Kalau semangat seorang murid yang ingin jalan ke Allah, semangatnya benar-benar, sungguh-sungguh, dia bakal dapetin gurunya di depan pintu. Nggak pakai repot-repot, depan pintu ada guru. Jadikan semua itu dedikasi kita untuk Allah dan Allah. Fakhud ma wafada wada' maqala. Yang sesuai sunnah, Al-Quran dan sunnah, jalanin. Tapi yang gak sesuai, kita timbang sendiri. Saya mau ngomong, omongan saya sesuai gak? Yang sesuai, ucapin. Yang tidak sesuai, buang. Terus kalau beramal, beramallah dengan keterhati-hatian tingkat ini. Wa'amal al-ikhtiyar. Jangan gampang aja, ini harus hati-hati. Nabi bilang al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mutasyabiah. Di antara yang halal yang haram itu ada namanya mutasyabih. Ya. Enggak tahu halal, enggak tahu haram. Tahu enggak? Apa namanya? Hal-hal yang mutasyabih ini maksudnya apa sih? Yang dibilang mutasyabih itu tuh dia halal.
Cuma ada sesuatu yang bikin kita tuh ragu. Bukan yang haram. Orang zaman sekarang enggak, yang haram bilang nih, kayaknya apa ya? Ini syubhat ya. Ini haram. Jangan pakai dimasukin ke syubhat, haram. Yang dibilang syubhat itu yang halal. Cuma karena mungkin caranya muter-muter jadi syubhat. Tapi asalnya halal. Ya. Karena asalnya haram. Mau di gimanain juga pakai haram. Mau bolak-balik gimana juga bayar haram gitu. Nah. Wa'mal al-ikhtiyar wattabi' al-ahsan abadan. Terus kalau kita mau ngikutin, ada dua jalur, mana yang lebih baik, ikutin yang lebih baik. Wala tabtadi' fid din. Jangan pernah bikin ulah dalam agama. Bikin hal-hal yang bid'ah. Nah, kita masuk sekarang. Jangan bikin hal-hal yang bid'ah dalam agama. Dan jangan pernah berjalan kecuali di jalannya para mukminin. Tapi kalau kita ngikutin yang lain, fatakhsarid dunya wal akhirah. Nanti bakal rugi dunia, rugi akhirat. Ikutin jalan para mukminin. Ya. Orang-orang tuh mukminin, siapa sih mukminin? Mukminin tuh orang-orang yang benar-benar kenal sama Allah. Orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin mereka. Allah bilang ya alladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dan kebersamaan dengan mereka ini harus. Karena kalau kita nggak bareng-bareng dengan orang tersebut, untuk dapetin gobul dari Allah sulit. Kok gitu? Ini tuh orang yang datang ke majelis niatnya nggak buat majelis, cuma buat futul doang. Dalam hadis Nabi sebut ya, Allah bilang semua diampunin. Malaikat bilang ya Rabb, ada satu si fulan tuh datang ke majelis futul. Bukan buat hadir majelis, cuma buat nyota. Ngapain sih tuh orang? Ngapain sih? Apa sih yang diomongin? Buat gitu doang. Apa kata Allah? Dia juga nampunin. Umul gaum la yashqa bihim jalisuhum. Kelompoknya begitu gak bakal rugi oleh kelompok ikut dalam komunitas tersebut. Apa artinya? Kebersamaan kita dengan orang yang baik ini merupakan sebab dikabulkannya apa yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dibilang wa iya wa muhdatsatil umur. Hati-hati. Jangan bikin ulah, bikin yang baru-baru. Ya, jangan bikin ulah, bikin yang baru-baru. Wa mukhtalafatil ara, dan senang dengan perbedaan pendapat. Kalau nggak beda nggak bagus. Di pokoknya gimana caranya biar kita nih bikin nyeleneh-nyeleneh. Jangan. Nabi udah bilang kullu muhdatsatin bid'ah. Sebab yang baru itu, ya, yang ugal-ugalan itu bikin baru-baru, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Tambahin lagi ya, wa kullu dhalalah finnar. Yang sesat itu tempatnya di neraka. Benar kata Nabi. Benar. Makanya jangan bikin yang baru. Modifikasi aja boleh. Nah, ini kalimat yang bagus nih. Jangan bikin yang baru, tapi silahkan modifikasi. Ini kita sekarang ngaji nih. Orang dulu Nabi nggak ngaji kayak begini, cuma kita modifikasi aja gitu. Ya, ada kitabnya, kan begitu. Kan kitab baru. Ada mic-nya. Ini kan baru. Pakai kopi lagi, cappuccino. Ini namanya modifikasi. Dasarnya ada dalam agama. Ini bukan bid'ah. Nanti kita lihat ada istilah-istilah bid'ah hasanah dan lain-lain. Tapi pada hakikatnya ini bukan bid'ah yang dikatakan Rasulullah kullu bid'atin dhalalah. Nabi juga bilang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Ini hadis biasanya dibuat serangan orang-orang kepada kita. Siapa orang yang bikin yang baru-baru, maka itu tertolak. Kan begitu artinya. Itu orang ngertiin hadis kurang. Ada yang dibuang kalimat apa tuh? Malaisa minhu. Coba kita perhatikan lagi. Man ahdatsa. Siapa yang bikin hal yang baru fi amrina, dalam urusan saya, urusan agama, kata Rasulullah.
Terus Nabi bilang, malaisa minhu, yang bukan ada dasarnya dari agama. Artinya, kalau bikin yang baru tapi ada dasarnya, ini bukan baru namanya. Terus Nabi bilang dari modifikasi. Dasarnya ada. Apa contohnya? Tahlilan. Dibilang apa? Bid'ah, dalalah, benar. Bagaimana bisa bilang dalalah benar? Lihat, coba diperhatikan, dasarnya ada nggak? Zikir boleh nggak? Boleh. Baca la ilaha illallah? Boleh. Baca sholawat? Boleh. Baca subhanallah? Boleh semua. Terus doa, terus terakhir dihadiahin ke orang lain? Boleh. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah boleh kok dia bilang dalam fatwa-fatwanya, kalau menghadiahkan amal atau bacaan Al-Quran untuk yang sudah meninggal itu sangat baik. Kita bingung, kok bisa dibilang ini bid'ah, dolalah, finnar lagi. Apa kita bingung, kok finnar? Parah banget kita finnar. Padahal neraka bukan punya orang itu, tapi dia bilang, oh ini neraka. Emang neraka itu punya? Kan begitu. Banyak orang-orang lupa dengan kalimat malaisa minhu, sehingga apapun juga yang kita lakukan, selama itu ada dasarnya dalam agama, ada rujukannya dalam agama, itu boleh kita buat, walaupun dalam bahasa zaman sekarang ini bid'ah, sesuatu yang baru. Karena bid'ah itu bukan yang dulu nggak dikerjakan Nabi. Karena banyak juga sahabat juga ngerjain sesuatu tapi nggak ngerjain. Ini sunnah wudhu. Emang sunnahnya siapa itu sunnah wudhu? Sunnah Rasulullah. Sebelumnya sunnahnya Bilal. Tapi Nabi dengar begitu, Nabi cocok dan bikin. Jadi sunnahnya Rasulullah. Bacaan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Min as-samawati wal ardi. Bacaan siapa? Bacaan sahabat. Sehingga dikatakan bid'ah itu, sesuatu yang baru itu terbagi. Jadi 3. Di antaranya bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Wa hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah. Adalah hal-hal yang mungkin bisa kita bilang baru, cuma menurut mereka para imam, para orang-orang pintar yang kita maksud nih. Orang-orang pintar tuh, siapa orang pintar? Orang yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bilang ini adalah hal-hal yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Dari sisi apa? Min haitsu itharul aslah. Ketika mereka melihat ini yang lebih baik, ini yang lebih bermanfaat, ini yang lebih bagus, maka perlu dimodifikasi untuk hal-hal yang baru. Ini lebih bagus kayak begini, bagus kayak begini. Maka itu namanya bid'ah hasanah. Kayak apa tuh? Sayyidina Abu Bakar bikin bid'ah juga. Ngapain dia? Dia tulis Al-Quran. Di zaman Rasulullah, Al-Quran nggak ditulis dikumpulin jadi satu, enggak. Tapi kan ada satu orang tuh punya tulisan, ini punya tulisan, ini punya tulisan, ini punya tulisan. Tapi yang nyatuin itu semua, dan Abu Bakar sedih. Dia satuin itu Al-Quran, suruh tulis, dikumpulin, taruh di rumah putrinya Aisyah. Disimpan di situ deh. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, karena banyak yang terbunuh. Datang nanti di zaman Sayyidina Utsman yang nyusun mushaf kayak sekarang. Makanya dibilang mushaf kita tuh mushaf Utsmani. Zaman Nabi nggak ada tuh bid'ah dong berarti. Kenapa nggak berani bilang bid'ah? Bid'ah. Bah, Nabi nggak ada kan Nabi pas nggak apa bid'ah. Tapi kan bagus. Sayyidina Umar bikin apa? Bikin tarawih. Sayyidina Umar bikin tarawih. Iya. Jadi juga dulu Nabi nggak bikin. Dia umur dia bilang ni'matul bid'ati hada. Ini sering apa ni'matul bid'ati hada ya bilang. Ini sering ni'matul bid'ati. Ini sesuatu modifikasi yang saya lihat nih arahnya lebih bagus. Manfaatnya lebih ada, terlihat kebersamaan. Sampai ketika datang zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, melihat masjid penuh bulan Ramadan. Apa kata beliau? Nawwarallahu guburaka ya Umar, kama nawwarta masajidana. Semoga Allah memberikan cahaya ke kuburanmu wahai Umar,
sebagaimana kamu memberikan cahaya buat masjid-masjid kita. Dia wah banget masjid, lihat jadi penuh, jadi apa? Berkat Sayyidina Umar. Kalau dia nggak bikin taraweh, masjid kita kosong sekarang. Tapi lihat jadi wah banget, jadi syiar yang begitu agung di bulan Ramadan. Berkat beliau bikin yang baru. Sayyidina Utsman juga begitu, bikin ulah juga. Apa ulah Sayyidina Utsman? Bikin modifikasi juga. Adzan Jumat dibikin 2. Ya. Orang sibuk, ini adzan pertama bid'ah. Bid'ah. Oke, bid'ah. Bid'ah dolalah bid'ah. Ada waktu pergi haji tahun 2006, ada perhatiin di Madinah. Dan 2 kali Jumatan. Oh, mungkin gak enak kali sama Nabi. Jadi di situ soalnya udah 2 kali deh, biar senang. Waktu di Mekah sempat sholat juga di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram. Adanya 2 juga. Terus yang bilang bid'ah itu siapa tuh? Kalau bid'ah dhalalah benar, berarti itu Imam Masjidil Haram dibakar semua. Iya dong. Kan begitu. Enggak nih buat. Makanya jangan mudah menghukumkan sesuatu yang akhirnya jadi bumerang sendiri. Mau contoh bid'ah lagi zaman sekarang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu, bikin lagi sesuatu yang baru. Hukum bughah. Hukum orang yang memberontak, yang beliau perangi. Karena terjadi di masa beliau. Ini juga masa Nabi nggak ada yang memberontak. Tapi masa Sayyidina Ali, beliau perangi. Dan itu benar, didukung dalam syariat. Nah, terus dari masa ke masa ada aja hal-hal yang modifikasi, karena setiap masa itu butuh pembaharuan. Kitab di kantor itu cetakan kita namanya Tahlilun Nusus Syar'i. Bagaimana kita memahami nas syariat dari sisi bahasa. Kita mau mempelajari bagaimana karakter ulama di setiap abad, dari mulai abad kedua sampai abad ke-15. Bagaimana perubahan konteks bahasa dalam penyusunan buku itu kita bisa lihat berubah. Kenapa? Karena mereka mengajak bicara sesuai dengan orang zamannya. Ya. Dan banyak perubahan-perubahan hal yang baru, modifikasi tersebut ada. Besok tanggal 27. Coba ikutin secara langsung di Saudi Arabia, di Masjidil Haram. Itu ntar habis khatam Quran. Nggak tahu sekarang, tinggal 10 orang. Dulu waktu mereka sholat dan malam 27 mereka khatam Quran. Ketika khatam Quran selesai, ya langsung doa dalam sholat. Coba cari, Nabi bikin gitu nggak? Enggak. Sahabat enggak, tabi'in enggak, tabi'in enggak, semua enggak. Cuma dia aja bikin. Ayo coba. Bid'ah. Balalah. Bid'ah. Oh dijawab, enggak, kalau itu tuh masyayiknya kita setuju. Oh kalau masyayikh kita setuju yang itu, berarti setuju yang lain dong. Kan sama yang baru. Kalau kita melihat itu bukan bid'ah, itu hal modifikasi yang baik dan sesuai tidak membatalkan sholat juga, hal yang baik. Begitu. Nah maka dari itu ya nggak gampang kita bilang bid'ah dipikirkan dulu. Yang kedua ada bid'ah madhmumah, bid'ah yang buruk. Tapi dari sini istilah bid'ah yang buruk itu ya ada 2. Ada yang menurut orang-orang ahli dzauq, orang-orang yang wara, bilang ini bid'ah madhmumah, bid'ah dhalalah. Apa diantaranya itu? Ini atas lisan orang-orang yang zuhud di dunia dan wara di dunia. Kayak orang bikin baju, tangannya nih gede, lebarin. Baju bikinnya gombrong. Itu kan ada bid'ah. Bikin baju yang gombrong-gombrong itu sebab tabdzir. Itu menurut orang-orang ahli dzauq. Beda ini ya. Orang-orang yang ingin kesempurnaan banget di hadapan Allah sampai bilang kayak begitu. Kan Habib Ali bin Abdullah bin Syihab bilang apa? Kita lihat. Tahu nggak bid'ah madhmumah yang terjadi di kota tadi? Dari bid'ah juga. Bid'ah madhmumah juga. Nah, beliau apa itu? Datangnya orang ke sholat Jumat
sudah dekat waktunya khatib naik mimbar. Itu bid'ah madmumah, bid'ah dolalah. Kenapa? Orang dulu sebab di sana ditarik datang sholat Jumat tuh dari masih bawa pelita, bawa lampu petromak sendiri. Dari malam tuh, dari sebelum subuh datang ke masjid buat sholat Jumat. Jadi kalau sholat subuh di situ sampai sholat Jumat nggak pulang. Ayo deh, mau ikutin? Tapi ini menurut orang-orang ahli dzauq. Walaupun itu bukan masalah untuk kita orang, tapi mereka melihat enggak, ini salah. Ini orang-orang yang ahli dzauq. Tapi ada bid'ah mazmumah yang benar-benar mazmumah. Bid'ah dhalalah benar-benar dhalalah, jelek, buruk. Apa itu? Adalah segala hal yang bentuknya mungkin pembaharuan, tapi bertolak belakang dengan nas Al-Quran dan Sunnah, dan juga menyalahi ijma para ulama. Ini juga banyak terjadi. Dan biasanya bid'ah ini urusannya dengan usul. Urusan bid'ah itu dengan usul din, bukan dengan furu'. Kalau dengan furu' kan dibilang bid'ah. Ada kunut nggak kunut, yang kunut bid'ah, bukan. Itu yang bilang kunut bid'ah orang nggak ngerti sama sekali, nggak belajar dia. Ini urusan furu', nggak bisa dibilang bid'ah. Sama. Wa kullu man lam yubaligh fi tamassuk bil kitab was sunnah wa lam yabdul wus'ah fi mutaba'ati rasul wa huwa ma'a dhalika yad'i anna lahu makanan min Allah ta'ala fala tartafit ilaihi wa la tu'arrij alaihi. Dan juga model apa itu? Model-model ahli bid'ah itu orang-orang yang enggak berusaha memegang Al-Quran dan Sunnah dengan kuat, dan tidak berusaha dalam kehidupannya mengikuti Nabi, mengikuti jejak Rasulullah. Terus dia gaya, ngaku-ngaku apa? Ngaku-ngaku, wah kita nih yang benar-benar menjalani syariat, kita nih yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan wala tartafit ilaihi wala tu'arrij alaihi. Jangan diikutin, jangan dilihat, tinggalin. Bakal banyak nanti nih. Wah, punya khawarij yang ada, bisa terbang, Imam Haddad yang bilang, anak-anak baca kalimat beliau. Wa intara fil hawa, walaupun bisa terbang. Wa masya'alal ma, bisa jalan atas air. Wa tuwiyat lahul masafat, bahkan bisa jalan tuh jadi ahlul khutwah. Jalan berapa langkah udah nyampe Mekah. Wa kharajat lahul adat, keluar khawarij dan adat. Jangan ikutin orang bisa terbang, tapi sholatnya nggak pernah. Ya, Anda pernah bilang nggak ada wali yang nggak sholat. Ya, nggak ada wali yang nggak sholat. Wali ya sholat. Kalau kita harus nonton urusan ini nggak perlu nonton. Terus sama dia terus dia nggak sholat beneran, ngapain terus nontonnya? Tinggalin. Kenapa? Itu siapa? Dan jangan sekali-kali itu kita jadi budaknya atau hambanya khawarij yang ada. Wah, ini sakti nih orang. Wah, bisa begini. Nanti Dajjal begitu juga. Dajjal begitu juga. Punya hal-hal yang khawarij yang ada. Makanya dulu di Hadramaut tuh Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab di masa beliau. Itu sebelum masa beliau tuh khawarij yang ada zahirah. Jelas banget ditanya. Itu sampai di Zambal tuh semua orang, siapapun mereka, bisa melihat nur, cahaya dari batas kuburan tuh sampai ke langit Allah. Biasa orang lihat itu. Dan banyak lagi. Ada kuburan orang-orang solehnya itu ada satu kuburan punya Basmel. Al-Habib Bakar Basmel. Sampai sekarang kuburannya dikunci, bahkan dibuka. Dibuka cuma Selasa buat baca beberapa saudara terus dikunci lagi. Kenapa? Karena takut orang ketika masuk ke tempat itu datang hal keadaan dia yang benar-benar
berbeda dengan kondisi dia, gitu. Datang khawarij al-ada untuk sahibul gabar, itu biasa kalau orang datang itu baca Yasin, apalagi diulang-ulang sampai 3 kali, itu sahibul gabar banget, mau ngapain itu? Mau kita apa? Ini kasih. Ya. Dan itu biasa mereka. Syekh Said Al-Amud begitu juga. Kalau ada habaib datang ke beliau, begitu, ini yang bisa merasakan mantan batinnya seseorang. Itu dia bangun, ya, dia cium tangan orang. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab di masa beliau tutup semuanya itu. Kalau sudah bukan waktunya lagi. Karena kalau nggak ditutup orang bakal menyembah yang kayak begini. Dan benar zaman sekarang coba. Dalam orang punya khawarij dan ada, kalau sudah pengikut, diikuti, ikuti para ulama yang punya khawarij dan ada lebih dahsyat dari itu semua. Apa itu? Maka kita bilang al-istiqamah khairun min alfi karamah. Yang punya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Jangan pikir para syuyukh kita tuh nggak punya khawarij kan ada. Cuma mereka malu kalau sampai keluar. Malu kalau sampai karamatnya mereka tuh keluar. Tahu malu. Ya, dan kita lihat itu semuanya. Dan kita dengar itu semuanya, berita-berita hal tersebut. Cuma memang itu bukanlah hal yang didahulukan di dalam kehidupan mereka. Tinggalin kalau ada yang kayak begitu. Fa inna dzalika yaqa' katsiran lisyayatin. Ya, biasa yang kayak begitu tuh urusannya syaitan atau tukang sihir. Ya. Atau tukang yang ngerti tukang ahli nujum. Ya, ahli nujum. Itu tinggalin semuanya. Nah, wala yukhrij mithla dzalika an kaunihi istidrajan wa talbisan la kaunihi karamah wa ta'yidan illa wujud al-istiqamah fi ma dhahar alaih. Namanya istidraj. Nanti itu Dajjal tuh punya istidraj gila-gilaan di kuburan, disuruh bangun. Padahal bukan orang yang di kuburan yang bangun, syaitan. Dia udah kong kali kong sama iblis. Karena kong kali kong sama iblis, kalah. Dia bilang bangun, yang bangun tuh syaitan. Bangun. Terus bilang, ada kakeknya dulu. Jangan main percaya-percaya aja kayak begitu. Nah, ada syaitan. Dajjal cuma dikasih izin untuk menghidupkan orang beneran sekali doang. Siapa Khidir? Waktu dibelah itu Khidir. Ya, bukan dipanggal, dibelah nih, rata begitu, belah 2. Terus Dajjal lewat di tengah-tengahnya, bilang sama pengikutnya, lihat, ini Tuhan sebenarnya, hidupin lagi, disatuin, suruh hidup, itu doang sekali. Pas hidup kata Khadir apa? Dia bilang, Anda lebih yakin lagi apa ucapan Nabi Muhammad kalau kamu ini Allah Dajjal. Mau dibunuh lagi nggak bisa. Khalas, ini masih doang. Ketika dia nggak bisa bunuh, dia paham dia bakal mati saat itu. Udah langsung kabur ketemu Nabi Allah Isa. Begitu. Langsung dia lumer. Dia bilang sama ulama, kalaupun Nabi Isa nggak bunuh dia bakal mati sendiri lumer. Tapi nggak dibunuh Nabi Allah Isa, biar selesai kelas itu. Nah, وهذا المغرور وأمثاله إنما يلبسون على الغوغاء والسفلة الذين يعبدون الله على شك. Mereka ini muncul kayak begitu buah dari menyembah Allah tapi ragu. Wa amma ulul ubud wal albab faqad alimu anna tafawutan mu'minin min figur min Allah ala hasab tafawutihim fi mutaba'ati rasul. Tapi orang-orang beriman yang punya akal, yang cerdas, mereka tahu bahwa kedekatan mereka pada Allah adalah perbandingannya lurus. Sebagaimana mereka mampu mencontoh Nabi Muhammad, sebanyak itulah mereka mendekat pada Allah Subhanahu wa taala.
Yang paling dekat, yang paling mirip pada Rasulullah, paling dekat sama Allah. Paling mirip sama Rasulullah, paling dekat sama Allah. Ya lihatin aja. Ada orang bilang dirinya ulama, ya lihatin aja dulu, lihatin dulu aja, pikirin dulu, lihat yang benar. Mirip sama Rasulullah. Yang lebih mirip itu yang lebih kuat hubungannya dengan Allah. Wa annahu kullama kanat al-mutaba'ah akmal kana al-qurb min Allah atam. Wa kanat al-ma'rifah bihi ajal. Ya. Kalau dia benar-benar ngikutin Rasulullah itu benar-benar wah sekuat-kuat tenaga mereka, ya maka kedekatan mereka dengan Allah juga sempurna. Ya. Dan pengetahuan mereka, ma'rifah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala juga sempurna. Nah, terus bilang waqad qasada Abu Yazid al-Bustami ila ziyarat rajul Yusuf bil wilayah. Abu Yazid al-Bustami pernah ziarahin satu orang. Ini orang katanya punya, masya Allah, wali nih, wali banget. Di mana dia? Tunggu di masjid, ntar bakal datang ke masjid. Oke. Duduk di masjid. Ya. Terus keluar nih. Ini orang alim nih, yang wali nih. Abu Yazid al-Bustami udah pengen ketemu aja, pengen lihat, pengen ketemu. Ketika ini orang masuk ke masjid, ke halaman masjid, itu ada reak. Ya, inusnya tuh mau dibuang melalui mulutnya. Akhirnya dia buang lendir tersebut, ya, di halaman depan masjid, bukan di masjid, di halaman depan. Dia buang di situ. Abu Yazid biar kayak gitu, udah ditinggal di mobil. Dia beludah tuh di halaman masjid, ditinggal sama Abu Yazid terus lama. Faraja Abu Yazid, walam yajtami' buh, gak mau ketemu sama dia. Sampai tanya, udah, dia bilang, bayu min ala asrarillah man lam yuhsinul muhafadha ala adab syariah. Bagaimana seseorang itu memegang rahasia Allah. Gimana orang bisa diberikan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia nggak punya adab yang zahir yang diajarkan syariat, apalagi terhadap rumahnya Allah. Nah, ini dia. Kalau kita tambah ke sini harus hati-hati. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah taala, dia bilang kullu turuq masdudah illa ala man ittafaqa illa ala man ittafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan menuju Allah itu udah tertutup. Maaf, gak bisa sampai pada Allah, ya, jalannya tutup semua. Kecuali jalannya cuma satu. Apa jalan tersebut yang bisa nyampe kita sama Allah? Adalah dengan kita mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan oleh Sayyidina Sahal bin Abdullah, dia bilang la mu'in illallah wa la dalil illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la zat illa taqwa wa la amal illa sabr 'alaiha. Ini ringkasnya. Tidak ada penolong, pembantu yang bantu kita, cuma Allah lah yang bisa bantu kita. Dan petunjuk cuma ada pada Rasulullah. Orang mau dapat petunjuk, ikutin Rasulullah. Tidak ada bekal yang bisa kita simpan untuk di akhirat kecuali takwa. Dan dalam mengamalkan itu semua tidak ada cara kecuali kalau kita punya kesabaran untuk menjalani semua itu. Nah, la ilaha illallah. Berat ya? Kita dia. Ma'alam, ketahuilah annahu la yastaqil bi'arab jami'i umurihi allati taga'lu fi zahiri wa batini ala kitab wa sunnah kullahan. Baina dhalika makhsus bil ulama ar-rasikhin bain ajazat an syai'in min dhalik. Enggak semua orang bisa mengambil dari kitab wa sunnah. Enggak semua orang bisa mengambil dari kitab dan sunnah. Ini khusus buat para ulama ar-rasikhin fil ilm, yang ilmunya itu benar-benar kokoh.
Fa in ajazta an syai'in min dzalik, kalau kamu ada kekurangan, nggak mampu untuk itu, ya. Fa 'alaika biruju' ila man amaraka Allah biruju' ilaihi. Kalau kita nggak mampu dengan kitab dan sunnah langsung, karena nggak semuanya, orang tertentu aja, maka kita pun punya pegangan yang lain. Allah yang suruh juga. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kita nggak tahu, kita nggak mampu. Tanya ahlu dzikir. Siapa ahlu dzikir? Para ulama, para pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengerti tentang agama ini, yang menjalankan syariat ini dengan baik, yang mana mereka tidak punya arah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang-orang yang tidak terganggu dengan perdagangannya. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ala basirah, dakwah atas ilmu. Al-mukashifun bi asrarillah, orang-orang yang bisa membukakan buat kita rahasia-rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, waqad azza ala basitil ard wujud wahid min haula hatta laqad za'ama jama'ah min al-akabir annahum qudud. Nyari yang kayak begini susah banget. Sampai banyak orang bilang para ulama ar-rasikhin fil ilm boleh kagak ada. Al-Imam Abdurrahman Alamatul Dunya bilang, yaqulu qaumun an hudahum dhallu qad adimu fi asrina wa gallu fa qul lahum kalla walakin jallu anan tarahum ayunul juhali. Banyak orang, yaqulu qaumun, orang banyak yang bilang udah gak ada orang yang berjalan di jalan yang benar-benar murni, ya. Para aulia ushalihin yang benar-benar buat kita turuti jejaknya udah gak ada. Dan adimu fi asrina wa gallu. Fakul lahum kalla, bilangin gak begitu. Mereka banyak. Walakin jallu, tapi mereka itu mahal, gak bisa mata kelelawar melihat matahari. Sehingga kita butuh untuk husnullah kepada orang-orang yang semacam itu. Wal haq annahum mawjudun, mereka ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi mereka dengan penutup kecemburuan Allah. Kenapa? Sebab orang-orang di zaman sekarang ini kebanyakan bakal menentang mereka. Allah tutupi. Karena mereka berjalan tidak sesuai dengan hawa nafsu orang zaman sekarang. Makanya orang zaman sekarang banyak benci kita ya Allah ini. Kenapa? Gak sesuai dengan nafsunya dia. Dan begitulah kondisi ulama akhirat yang ada di zaman sekarang, dibenci sama orang. Nah, faman talabahum bisidq wajad fi dzalika lam ya'usuhu insyaallah ta'ala min wahidin. Tapi orang-orang yang serius, yang semangat mencari mereka bakal dapetin. Sebab dikatakan kesungguhan itu as-sidq sayfun la yudha ala syai'in illa qata'ah. Kesungguhan itu merupakan pedang, tidak diletakkan pada sesuatu kecuali itu mampu membelah dari sesuatu tersebut. Bumi ini nggak pernah habis dari orang-orang yang menjadi hujjahnya Allah Subhanahu Wa Taala atas orang-orang yang ada di bumi ini. Allah bilang, Nabi Muhammad bilang, la tazal ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawahum hatta yati Allah. Selalu ada di masa ke masa pada umat saya ini orang-orang yang berjalan di jalan yang benar, tidak akan terganggu mereka dengan apapun juga sampai Allah menentukan penentuan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah nujumul ardh, mereka lah bintang di bumi ini. Dibilang laulahumu bainal anami laduk dikat jibalun wa ardun irtikabil khatiyati. Kalau bukan karena keberadaan mereka, ini langit bumi sudah dilipat sama Allah Subhanahu wa taala, karena manusia lebih banyak bikin dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah nujumul ardh, bintang di bumi ini. Wa humalul amanah, pembawa amanah. Wa nuwabul mustafa, mereka lah para penggantinya Nabi Muhammad SAW di masa ini. Dan mereka lah pewaris para anbiya, nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ulaika hizbullah, ala inna hizbullahi humul muflihun.
Faslun wa 'alaika bi tahsin maq'adatik wa islahi wa tadbiqihi wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelamaan ya Fatihah kubur lebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaqulu sayyidina Muhammad Rasulullah ta'ala wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalihin wa yajma'na biha wa la tani. Wa yarzuqna bihum rabtan la yanhalu la fid dunya wa la fil akhirati wa la fil akhirati ya rabbal alamin. Wa yarzuqna husnul nazar biha wa la akramin. Masyayikhina al-akram ya rabbal alamin. Wa dhurru wa fadlu. Amin wa ya hasbina ya Allah ya Allah ya Allah ya hayy ya qayyum. على من رجع خاصة معه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.